ada promo diskon super besar, baik itu pembelian cash maupun kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berkunjung di salah satu showroom Astra Daihatsu, dan kembali lagi kita berada di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Dan kali ini kita juga ditemani Mas Hendrik lagi nih, yang sering di sini juga. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum kenal nih Mas Hendrik, mungkin dikenalkan diri lagi aja. Siap, terima kasih Mas Pras sudah berkunjung kembali di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Perkenalkan, nama saya Hendrik, marketing Astra Daihatsu Pondok Cabe. Bagi Bapak Ibu yang mau berkonsultasi atau mau nanya-nanya terkait promo yang ada di Daihatsu, boleh hubungi saya di 0812 8491 9493. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana ingin ke Astra Daihatsu Pondok Cabe, boleh kunjungi kami di alamatnya di Jalan Raya Pondok Cabe, Blok CA nomor 2, Kota Tangerang Selatan. Untuk patokannya sendiri kita di seberang lapangan terbang Pondok Cabe. Jadi di Astra Daihatsu Pondok Cabe sendiri kita melayani untuk pembelian cash maupun kredit, Mas. Di luar itu juga kita ada layanan bengkel. Jadi bagi Bapak Ibu yang domisili sekitaran Pondok Cabe, Cinere, Sawangan, jadi boleh hubungi saya yang mau datang untuk saya bantu bookingkan. Jadi nggak perlu antri, tinggal datang aja, itu bisa. Dan di luar itu juga kita untuk bagian spare part juga kita layani juga, Mas. Seperti itu. Jadi lengkap ya, selain melayani penjualan mobil Daihatsu baru, juga ada bengkel dan layanan spare part ya. Benar, Mas. Dan kalau teman-teman mau servis biar nggak antri, mau dibantu hubungi servisnya, nanti bisa hubungin Mas Hendrik juga ya. Tinggal hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, layanan sudah cukup bagus nih Mas. Promonya gimana nih? Bagus juga nggak? Ada promo apa nih di Astra Daihatsu Pondok Cabe? Nah, untuk promo nih Mas Pras, kita ada beberapa promo menarik juga nih Mas. Yang pertama, ada promo diskon super besar, baik itu pembelian cash maupun kredit. Yang berikutnya juga kita ada promo DP ringan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian kredit, kita kasih DP 10%, terutama untuk mobil Xenia yang akan kita review pada hari ini, kita kasih DP minimal di angka 14 jutaan, Mas. Di luar itu juga kita ada line up Daihatsu yang lain, seperti Daihatsu Sigra, untuk DP minimnya kita kasih DP 2 jutaan. Selanjutnya ada Daihatsu Terios, itu mulai DP 5 jutaan. Selanjutnya kita ada SUV kita, Daihatsu Rocky, mulai DP minim di angka 13 jutaan. Dan kita juga kemarin baru launching unit Astra Daihatsu Ayla LCGC kita kasih DP minimnya di angka 11 jutaan. Dan untuk mobil angkutan barang nih Mas Pras, kita juga ada Daihatsu Grand Max Pickup, kita kasih DP minimnya di angka 10 jutaan. Nah, di luar itu juga kita ada angsuran ringan nih Mas Pras. Nah, angsuran ringan ini kita ada paket angsuran ringan khusus bagi Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan Astra Group. Kita kasih angsuran mulai dari 1,5 jutaan. Dan bagi Bapak Ibu yang di luar Astra, nggak usah khawatir, kita juga ada paket angsuran mulai dari 2 jutaan. Nah, selanjutnya juga kita ada layanan tuker tambah atau trade-in. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada rencana mau tuker tambah mobil apapun dan brand apapun, boleh konsultasikan ke saya, nanti kita bantu kasih tafsiran harga tertinggi Mas Pras. Di luar itu juga ada tambahan lagi extra cashback hingga 2-3 juta Mas Pras. Nah, selanjutnya yang terakhir nggak kalah penting juga kita ada layanan emergency namanya Astra World, Mas. Jadi bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian di saya, nggak usah khawatir jika ada kendala di jalan, itu boleh hubungi saya. Nanti ada tim lapangan kita yang akan membantu jika ada Bapak Ibu yang ada kendala di jalan. Seperti itu, Mas Pras.
Wah, menarik sekali promo-promonya ya. Jadi teman-teman yang cari Daihatsu, nggak usah sungkan-sungkan, langsung hubungin Mas Hendrik, nomornya ada di bawah. Nah, untuk promo tadi menarik banget sih Mas gitu. Tapi mungkin teman-teman kan pengen tahu juga nih rasanya berkendara mobil Daihatsu tuh nyaman apa enggak gitu kan, cocok apa enggak, pengen test drive dulu gitu, bisa? Wah, bisa banget Mas Pras. Jadi kebetulan di Astra Daihatsu Pondok Cabe sendiri Mas, untuk line up varian test drive kita itu cukup lengkap Mas. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau test drive nih, tapi kebetulan rumahnya mungkin agak jauh nih dari lokasi showroom kita, nggak perlu khawatir. Nah, nanti saya bisa datangi ke rumah Bapak atau Ibu, atau mungkin mau janjian di kantor Bapak Ibu juga bisa. Nanti kita tinggal datangi. Dan bagi Bapak Ibu yang memang mungkin maunya ke showroom aja nih Mas Pras ya, boleh juga. Kita juga justru kalau ke showroom malah line up kita lebih lengkap gitu. Intinya sih bagi Bapak Ibu yang mau test drive unit apapun Daihatsu, boleh hubungi saya supaya kita atur janjian. Seperti itu Mas Pras. Wah, menarik juga ya. Jadi teman-teman yang mau nyobain mobil-mobil Daihatsu ini bisa ya. Bahkan kalau teman-teman sibuk jauh dari Astra Daihatsu Pondok Cabe, bisa dibawakan mobil test drive ke rumah atau ke kantor teman-teman semuanya ya. Benar banget. Atau teman-teman kalau mau janjian ke showroom juga, intinya bisa juga. Yang penting hubungin Mas Hendrik dulu supaya disiapkan unitnya terlebih dahulu. Jadi komplit banget paketnya teman-teman. Langsung aja sekali lagi cari Daihatsu, hubungin Mas Hendrik, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan bongkar unit juga ya. Kali ini kita ada unit All New Xenia 1,5 R manual 2023. Nah, kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Daihatsu di bulan ini, termasuk All New Xenia, sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya aja, di bawahnya sudah ada harga lengkap Daihatsu di bulan ini. Oke, langsung aja kita mulai bongkar ya. Dari depan kita lihat, pada kacanya untuk yang R standar, dia belum dilengkapi dengan ASA ya. Jadi pada atas kacanya tentunya kosong, nggak ada radar ASA-nya. Hanya di bawah kacanya dilengkapi dengan dua wiper kanan kiri. Lalu kita lihat desain dari grill ornamennya untuk All New Xenia. Ini modelnya honeycomb berwarna black dove ya. Bertingkat atas dan bawah ya, yang menyambung sampai bempernya di bagian bawahnya. Kemudian dia ada list ornamen berwarna black glossy dan ada list warna merah yang menyambung dari grill sampai dengan dalam mata lampunya ya. Jadi kelihatan king look dengan mata lampunya. Kemudian di tengahnya juga ada logo Daihatsu berwarna chrome. Dan untuk yang tipe R, dia sudah dilengkapi dengan kamera depan ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu untuk detail dari lampunya, untuk Xenia tipe R ini sudah dilengkapi dengan lampu LED ya, untuk lampu dekat jauhnya, lampu senjanya, dan lampu sennya juga sudah LED. Lalu di bawah juga dilengkapi dengan lampu fog lamp dengan bolam halogen, serta ada cover ornamen berwarna black dove yang modelnya juga menimbulkan kesan sporty juga ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari All New Xenia 1,5 R manual 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari All New Xenia ini ada dua pilihan mesin ya. Ada yang 1300 cc dan 1500 cc. Dan yang kita bongkar kali ini adalah All New Xenia 1,5 R ya. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi Dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini, Daihatsu All New Xenia tipe 1,5 R ini memiliki tenaga sebesar 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 14,1 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam untuk meredam panas saat mesinnya dinyalakan. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya untuk All New Xenia 1,5 R manual ini dilengkapi dengan velg two-tone ya, R16 dengan profil ban 195/60. Rem depannya sudah cakram yang tentunya sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD ya. Lalu kita lihat untuk spionnya. Di sini untuk covernya sewarna body, sudah ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, dan sudah bisa dilipat otomatis juga ya. Dan menariknya karena sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi di bawah spionnya juga ada kamera 360 bagian samping ya untuk spion kanan kirinya.
Dan kita lihat di atas kacanya di sini juga sudah dilengkapi dengan palang air ya, dengan logo Xenia di bagian belakangnya. Dan untuk handle pintunya ini di finishing sewarna body model tarik dan sudah ada akses smart entry-nya. Lalu kita lihat untuk handle pintu belakangnya juga sama ya, sudah model tarik sewarna body. Dan untuk roda belakangnya secara ukuran velg dan ban tentunya sama dengan depannya. Tapi untuk remnya, untuk yang bagian belakang dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu All New Xenia 1,5 R manual 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Kita lihat dari atas di sini sudah ada antena modelnya shark fin ya. Jadi cukup modern juga. Kemudian di atas ini dia ada bodi yang menonjol ke belakang. Jadi tampak kayak ada spoilernya walaupun ini bodi. Kemudian kanan kirinya dia ada tambahan ornamen spoiler kecil ya. Di bagian kanan kirinya berwarna black dove. Dan di tengahnya dia juga ada lampu stop lamp ya. Kemudian untuk kacanya ini sayangnya walaupun tipe R belum kaca defogger jadi belum anti embun ya. Dan dilengkapi dengan wiper belakang aja di bagian belakangnya. Lalu di tengah di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome. Dan untuk yang tipe R manual karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 tentunya ada kamera belakang juga ya untuk keamanan saat lagi mundur. Lalu kita lihat detail dari lampunya. Ini modelnya cukup modern ya. Dan untuk lampu rem, lampu belakang, lampu sen dan juga lampu mundurnya semuanya sudah LED. Lalu di bawah sini di bagian kanan dia ada emblem Xenia berwarna chrome dan di sebelah kiri dia ada emblem 1.5R ya dan juga ada emblem dual VVTi di bagian atas. Lalu pada bumper tengahnya di sini juga dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor untuk keamanan saat mundur. Jadi selain ada kamera, ada 2 titik parkir sensor lagi. Serta kita lihat untuk bumpernya ini dari kanan ke kiri di finishing sewarna body ya. Dan kanan kirinya juga ada lampu reflektor serta ada ornamen berwarna black dove yang menimbulkan kesan sporty. Dan kita lihat di bagian knalpotnya dia juga ada tambahan muffler sehingga menimbulkan kesan sporty juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu All New Xenia 1,5 R manual 2023. Untuk kuncinya, untuk kunci dari All New Xenia yang 1,5R ini sudah kunci keyless atau smart key ya. Jadi modelnya remote kayak gini. Ada logo Daihatsu berwarna chrome. Ini untuk tombol menguncinya atau tombol locknya ya. Saat kita lock, dia spionnya langsung terlipat otomatis dan sudah ada lampu sen juga ya. Dan saat kita unlock, dia juga bisa membuka otomatis karena sudah terintegrasi dengan remote-nya. Namun karena ini sudah keyless atau smart key, jadi sebenarnya kita nggak perlu ngeluarin kunci ya, cukup kita kantongin, kita bawa di tas, yang penting di badan kita mendekat ke mobil. Kemudian di sini ada 2 garis ya, untuk akses smart entry-nya kita scan aja ya. Ini kita sudah bisa mengunci, ataupun kalau kita mau masuk ke dalam, kita juga bisa membuka, tinggal scan jari kita aja. Sudah terbuka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya kita lihat untuk All New Xenia 1,5R ini didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik ya. Handle pintunya di sini sudah dilapis chrome, kemudian pada armrestnya juga bahan hard plastik warna hitam juga ya. Ada laci kecil di bagian atas, kemudian ada tombol-tombol pengaturan power window-nya. Kemudian ada tombol-tombol untuk pengaturan spion juga ya, termasuk untuk melipat spion juga. Dan di sini dia ada list warna silver juga. Lalu di bawah sini dia dilengkapi juga dengan speaker utamanya ya. Ada 2 cup holder dan juga ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya dari kanan ke kiri ini juga didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik juga ya. Kemudian kita lihat di bagian kanan untuk isi-isinya ada list warna merah-merah. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka ya untuk cup holder mungkin. Kemudian di sini ada tombol untuk menyalakan kamera 360-nya. Lalu di sampingnya dia ada tombol VSC-nya. Lalu di bawah sini ada laci kecil, ada slot untuk membuka kap mesin, dan di bawah tentunya ada gas rem dan kopling ya, karena yang kita bongkar kali ini adalah yang manual. Dan untuk bahan joknya, ini masih bahan fabric ya, berwarna hitam, ada list warna merah di tengahnya, dan juga motif-motif, serta jahitan warna merah juga ya. Untuk pengaturan sandarannya dia masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok ya. Jadi joknya bisa diatur naik turun, tapi masih manual juga. Dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, dan ada warna silver di kanan kirinya dan bawahnya. Kemudian di tengah ada logo Daihatsu berwarna chrome dan tentunya dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya.
Di kanan di sini ada tombol trip ya untuk mode berkendaranya, dan di sebelah kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio switch controlnya. Dan untuk setirnya ini dia bisa diatur ya naik turun, tapi belum bisa maju mundur ya. Jadi baru tilt, belum teleskopik. Di sebelah kanan belakang setir tentunya standar ada saran-saran untuk menyalakan lampu-lampunya, tapi belum auto. Dan di sebelah kiri ada saran untuk menyalakan wipernya. Sekarang kita nyalakan mesin ya, karena ini sudah smart engine, jadi untuk menyalakan mesin kalau manual tinggal injak kopling lalu tekan tombol smart engine-nya ya. Kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ya, ada animasi di tengahnya ya, mobil Xenia keluar begitu ya, cukup atraktif dan cukup keren juga ya. Dan kita lihat untuk desain dari speedometernya juga sangat sporty gitu ya, sangat modern juga, walaupun dia belum full animasi, tapi dia sudah memperlihatkan ciri-ciri modern gitu ya. Di kiri dia untuk RPM lengkap dengan indikator parkir, seat belt, kemudian ada indikator BBM juga ya. Di kanan dia untuk kecepatannya, kemudian di tengah ada MID yang sudah full TFT ya. Di sini ada gambar mobil ya, kalau bensinnya mau habis. Jadi ada peringatan juga kayak gini, jadi cukup informatif juga ya, termasuk ada informasi-informasi sepanjang perjalanan juga. Oke, cukup modern. Kita langsung ke tengah. Di tengah di sini sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan ini modelnya floating, jadi tampak modern dan cukup besar juga ya. Lalu di sini ada radio, dan kita lihat fitur-fitur lainnya juga ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi cukup lengkap untuk fitur-fiturnya ya. Ada media juga untuk USB dan lain-lainnya. Kemudian ada untuk koneksi ke telepon dan pengaturan. Dan saat kita rubah ke R atau mundur, dia juga bisa menampilkan kamera 360-nya tentunya ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi cukup lengkap banget untuk audionya. Oke, kita lihat di bawah audio di sini juga dia ada kisi-kisi AC utamanya ya, dan ada list warna merah-merah jadi tampak sporty. Di tengahnya ada tombol lampu hazard dan ada list berwarna black glossy juga ya di bagian bawah kisi-kisi AC-nya. Lalu untuk pengaturan AC-nya sendiri ini juga sudah digital. Untuk pengaturan kipas di sebelah kanan, kemudian untuk sirkulasi udara juga ada ya. Kemudian ada max cool-nya juga, ada tombol AC-nya dan untuk temperaturnya. Tapi sayangnya dia belum ada untuk pengaturan arah semburannya. Jadi semburannya hanya bisa ke badan, nggak bisa diatur badan ke kaki ya. Di sini dia ada tempat penyimpanan mungkin untuk e-tol ya, kecil gitu. Kemudian di sini untuk tombol smart engine-nya ya. Jadi menyalakan mesin tinggal tekan tombol ini. Kemudian di bawah sini juga dia ada port USB ya. Jadi kalau mau nyolok USB ke audionya dari sini atau bisa untuk ngecas juga ya. Dan di sini juga dia ada laci terbuka besar ya untuk penyimpanan lumayan. Dan kita lihat model transmisinya ya, manual 5 percepatan, di bawahnya sudah dibungkus kulit. Ada list warna chrome juga di sekitarnya ya, dan ada motif karbon juga ya. Lalu kanan kirinya ini menyambung sampai atas, dia juga ada list warna silver. Jadi di sekitar sini juga tampak elegan. Untuk rem tangannya dia masih model tarik ya, dan tombolnya sudah di finishing warna chrome. Di sini ada laci kecil, dan di sini juga dilengkapi dengan power outlet ya. Jadi kalau mau ngecas bisa dari sini juga. Dan di sini juga ada console box, tapi ini modelnya dia kecil tapi panjang gitu ya. Jadi untuk sandaran atau armrest ini lumayan ya, untuk naruh tangan ini nyaman. Tapi kita lihat kalau untuk boxnya dia nggak terlalu besar ya, karena modelnya dia nggak persegi tapi agak kecil gitu ya, bentuknya kayak L gitu. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya yang cukup besar untuk penyimpanan. Di atasnya juga ada laci terbuka ya, modelnya panjang. Kemudian di atas ini dia juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Lalu kita lihat untuk isi AC-nya juga ada list warna merah juga ya, jadi tampak sporty. Dan di sini juga ada untuk menyimpan cup holder ya, yang bisa disimpan kayak tadi ya. Dan kalau kita naruh botol minum di sini tentunya akan sejuk nih airnya, karena dia di depan AC langsung. Dan di pojokan dia juga ada tweeter atau speaker tambahan. Kemudian di atas plafonnya tentunya standar ya, ada sun visor lengkap dengan kaca tanpa lampu. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan ya, sudah retract. Lalu di tengah juga ada lampu cabinnya ya, ini berwarna kuning. Lalu di sini juga dia ada spion dalam ya, yang masih standar. Dan di kanan di sini juga ada sun visor tapi tanpa kaca dan lampu. Kemudian pada joknya tentunya dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver. Kemudian di bagian penumpang depan juga sudah 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga ada headrest kanan kiri ya, yang sudah adjustable, jadi bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga ya. Dan kita lihat untuk bahan joknya ini masih bahan fabric dengan jahitan warna merah ya. Di tengahnya ada motif-motif dan ada list warna merah juga. Serta di bawah sini juga dilengkapi satu set karpet alas dan juga ada apar ya.
Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka, di sini kita lihat untuk door trim baris keduanya ini tidak ada perbedaan dengan depannya ya. Jadi didominasi warna hitam dengan bahan plastik juga, dan handle pintunya juga sama dilapis chrome. Lalu di sini bagian armrestnya juga warna hitam ya dengan bahan plastik. Ada laci kecil juga, ada pengaturan kaca jendela belakang juga, dan ada cup holder juga di bagian sini. Lalu di bawah sini juga dilengkapi dengan speaker ya untuk pintu kanan kiri, dan di sini ada cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Daihatsu All New Xenia 1,5R manual ya. Secara ruang kabin All New Xenia ini lumayan ya. Jadi cukup lega. Kita lihat dari lutut saya ke depan ini masih jauh banget loh. Dan ini padahal sudah saya mundurin nih untuk kursi depannya. Kemudian untuk headroomnya dari tinggi 167 ini juga masih 10 jari lebih ya. Jadi masih cukup nyaman juga. Dan di sini juga ada pegangan tangan ya, kanan kiri sudah retract. Kemudian di sini juga ada AC double blowernya, ini modelnya juga cukup slim dan ada pengaturannya di sebelah sini. Lalu di sini dia ada lampu cabin ya, warna kuning. Kemudian pada joknya tentunya dilengkapi dengan seat belt ya. Untuk bagian kanan di baris keduanya ini 3 titik penguncian, di kiri juga 3 titik penguncian. Tapi untuk tengahnya dia hanya 2 titik penguncian aja untuk Xenia ya. Jadi semua Xenia hanya 2 titik penguncian di tengahnya. Lalu di bagian headrestnya ini juga ada 2 headrest ya, kanan kiri yang sudah adjustable, tapi tengahnya nggak ada headrest ya, jadi kosong seperti ini. Kemudian kalau kita hanya berdua atau sendiri di bagian baris kedua, ini bisa jadi armrest ya. Tinggal kita tarik, ini jadi armrest. Ini tentunya akan lebih nyaman ya saat duduk di belakang. Tapi sayangnya belum ada Isofix ya, walaupun ini Xenia gitu ya. Dan kita lihat di depan sini juga dia ada 2 kantong nih, kanan kiri. Di bawah sini dia ada 2 port USB ya. Jadi kalau ngecas tinggal colok kabel aja. Di bawah sini ada laci kecil, dan standar di bawah tentunya ada karpet alas untuk bagian baris keduanya. Sekarang kita bongkar untuk baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiga, ini aksesnya cukup melipat ini ya. Sekali jebretan kayak gini sudah terlipat full. Kita bisa langsung masuk ke dalam. Yuk kita masuk. Nah, di baris ketiganya ini walaupun jok baris keduanya sudah saya mundurin full, ini masih ada jarak ya. Dan kalau teman-teman perlu space yang lebih luas, ini bisa kita majuin juga. Nah, sekitar 5 sentian. Nah, ini jadi jauh banget nih, bisa 5 jari. Ini nyaman ya. Kemudian kalau teman-teman pengen lebih nyaman lagi, sandarannya ini bisa dimiringin ya. Kanan kiri supaya lebih nyaman kayak gini. Nah, ini jadi lebih nyaman. Kemudian di sini juga ada seat belt ya. Tapi hanya ada 2 dengan 3 titik penguncian. Kemudian ada headrest 2 juga ya, kanan kiri. Lalu di kanan kiri dia juga ada tempat penyimpanan terbuka ya. Dan menariknya di bagian kanan di sini juga dilengkapi dengan power outlet lagi. Jadi kalau mau ngecas bisa dari belakang langsung juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini langsung manual dari belakang sini ya, tinggal angkat seperti ini. Dan kita lihat space bagasinya, ngomongin Xenia kemudian MPV 3 baris lainnya, memang nggak terlalu besar ya, mungkin cukup untuk 2 koper cabin gitu ya. Kemudian ada tas-tas kecil mungkin masih bisa masuk juga ya, tapi yang nggak sebesar mobil hatchback ataupun sedan ya. Dan kita lihat di sini juga sudah mendapatkan cargo net secara gratis ya untuk Daihatsu, ini kelebihannya. Kemudian di sini dia ada box terbuka juga ya, dan kemudian di sini ada lampu untuk bagasi juga ya, warna kuning. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede, ini bisa dilipat juga untuk jok baris ketiganya ya. Pelipatannya dia bisa 50-50 seperti ini, atau 100% juga bisa ya. Dan kita lihat di sini dia sudah rata dengan lantai ya. Dan di bawah karpetnya ini juga menariknya, dia ada penyimpanan lagi ya, modelnya sekat-sekat kayak gini. Lumayan untuk toolkit ataupun barang-barang kecil bisa disimpan di sini ya. Dan untuk membuka ban cadangannya ini untuk All New Xenia bisa dari sini juga nih. Jadi tinggal buka sini, dia ada baut, kita tinggal engkol aja ya. Cukup praktis juga di sini karena ban cadangannya dia ada berada di bawah sini. Oke, seperti ini aja untuk pembahasan bagasinya. Kita tutup.
Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur dari Daihatsu All New Xenia 1,5 R manual 2023. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki All New Xenia ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya ya, tadi sudah disebut Mas Hendrik, promonya banyak banget ya, DP juga kecil, kemudian juga banyak paket-paket lainnya. Untuk itu langsung hubungin Mas Hendrik, nomornya ada di bawah. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adipras. Dan saya Hendrik. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.